Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya arti dari menjadi religius? Nah, hari ini kita bakal kupas bareng-bareng. Bukan cuma soal keyakinan pribadi aja, tapi juga gimana itu semua nyambung sama nilai kebangsaan kita. Yuk langsung kita mulai? Oke, untuk memulainya saya mau ajak kalian kenalan dulu sama seseorang. Anggap aja namanya Ahmad. Dia ini seorang pelajar, ya sama seperti kita semua lah, yang hari-harinya kelihatan biasa aja tapi sebenarnya penuh makna. Kenapa kita mulai dari cerita Ahmad? Soalnya kisah dia ini bukan cerita biasa. Ini tuh contoh nyata, contoh hidup. Tentang gimana prinsip-prinsip besar yang akan kita bahas nanti bisa banget diwujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Ada dua hal utama nih yang selalu Ahmad lakuin setiap hari. Simple banget. Pertama, dia selalu usaha buat sholat tepat waktu. Ini kan cerminan hubungan dia langsung sama Tuhannya ya. Kedua, dia hormat banget sama teman-temannya yang beda agama. Dia dengerin cerita mereka, nggak pernah tuh yang namanya ngejek, dan selalu siap bantu. Cuma dua hal, kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Terus mungkin kamu bertanya-tanya, oke, itu kan cerita si Ahmad. Terus hubungannya sama kita semua sebagai sebuah bangsa apa dong? Nah, ini dia jembatannya. Ini yang menyambungkan antara keyakinan satu orang dengan fondasi negara kita. Jawabannya ada di dasar negara kita, Pancasila. Pancasila itu bukan cuma teks yang dihafal loh, tapi ini adalah sebuah kerangka yang ngasih makna jauh lebih dalam buat tindakan-tindakan kayak yang dilakuin Ahmad. Apalagi di negara kita yang super beragam ini kan? Nah, ini yang menarik banget. Ada konsep namanya profil pelajar Pancasila. Ini tuh semacam karakter idaman yang mau dibentuk di setiap pelajar di Indonesia. Dan coba lihat deh dimensi pertamanya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Wah, ini kan persis seperti gambaran Ahmad tadi ya. Dan semua ini akarnya ada di sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini tuh jenius banget loh. Kenapa? Karena ini bukan cuma pengakuan kalau Tuhan itu ada, tapi juga semacam kesepakatan luhur kita bersama. Sila ini jadi payung buat semua keyakinan di Indonesia, sekaligus jadi panggilan buat kita semua untuk nunjukin iman itu lewat perilaku yang baik, bukan cuma ke Tuhan, tapi juga ke sesama manusia. Jadi, ini nih poin utamanya. Iman pribadi sama toleransi sosial itu bukan dua hal yang bisa dipisah-pisahin. Keduanya itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama, harus jalan bareng seiring sejalan. Nah, slide ini ngegambarinnya pas banget. Di satu sisi ada iman pribadi, kayak Ahmad yang sholat tepat waktu. Ini hubungan vertikalnya, ke atas sama Sang Pencipta. Di sisi lain ada rasa hormat sosial, Ahmad yang menghormati temannya. Ini hubungan horizontalnya, ke samping, sama sesama kita. Keseimbangan inilah yang penting banget. Tanpa rasa hormat, iman kita bisa jadi egois. Sebaliknya, tanpa iman, rasa hormat kita bisa jadi kehilangan fondasi spiritualnya. Nah, dua-duanya inilah inti dari akhlak mulia yang ngejaga kita tetap utuh. Tapi konsep akhlak mulia ini sebenarnya bukan hal baru loh. Para pendiri bangsa kita udah mikirin ini dari dulu. Dan mereka punya istilah yang indah banget buat ini, yaitu budi pekerti. Ki Hajar Dewantara pernah menjelaskannya dengan sangat indah. Kata beliau, budi pekerti itu adalah bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak yang kemudian menimbulkan tenaga. Jadi, ini bukan sekedar soal kelakuan baik aja, tapi sebuah harmoni antara apa yang kita pikirin, kita rasain, dan kita lakuin. Persis kan kayak yang dicontohin Ahmad tadi? Oke, kita udah lihat contoh dari Ahmad, udah lihat juga gimana tindakannya itu nyambung banget sama nilai-nilai luhur Pancasila. Sekarang, yuk kita coba bawa obrolan ini ke diri kita masing-masing. Coba deh, kita renungkan bareng-bareng pertanyaan ini. Dalam hidup kita sehari-hari, gimana cara kamu menunjukkan rasa syukur yang sejalan sama sila pertama Pancasila ya? Apa lewat ibadah, lewat perbuatan baik ke orang lain, atau mungkin ada cara-cara lain? Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan lagi buat kita pikirkan bersama. Kenapa sih tindakan yang kelihatannya simple, seperti menghargai keyakinan orang lain, kayak yang Ahmad lakukan, itu bukan cuma sekedar pilihan, tapi jadi sebuah keharusan buat menjaga keutuhan bangsa kita yang sangat beragam ini? Jawabannya ada di setiap tindakan kita. Terima kasih sudah menyimak.